Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Faya ya khadirun rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita menunaikan kewajiban kita, kewajiban salat zuhur, kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin, dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih halal kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang penamaan produk yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa pedagang itu atau pengusaha atau bisnis itu punya trik tertentu agar produknya itu diminati atau produknya itu bisa menarik perhatian para konsumennya. Maka biasanya mereka melakukan inovasi-inovasi yang baik itu berkaitan dengan nama produk. Namanya biasanya dibuat yang aneh-aneh gitu ya, supaya apa? Orang penasaran. Ada yang dinamakan misalnya mie iblis, terus apalagi rawon setan, apalagi Pak, banyak ada yang nama tuyul, util anak. Ini nama-nama yang, dan itu sebenarnya juga banyak juga dipakai. Rahmati Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan nama. Jadi nama produk yang aneh-aneh itu banyak. Kemudian berkaitan dengan bentuk. Jadi biasanya produknya itu dibentuk dengan penampilan tertentu. Yang paling sering itu yang bentuk hewan. Nanti dibentuk kepala sapi, kepala babi, bentuknya seperti tikus dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menarik perhatian. Bisa juga rasanya, karena banyak orang yang mereka lebih mengutamakan rasa, maka digunakanlah banyak namanya perasa. Ada rasa macam-macam itu. Ada rasa wine, ada rasa tuak, ada rasa BBQ misalnya. Banyak sekali digunakan. Atau dari baunya maka itu banyak digunakan. Nanti banyak bahan-bahan tambahan, bahan-bahan tambahan produk yang berkaitan dengan bau, rasa, juga warna. Itu tujuannya adalah untuk menarik perhatian.
ya konsumennya, biar orang itu tertarik, biar orang itu penasaran. Ya, termasuk produk yang banyak diminati anak muda itu apa? Mie apa itu? Semua orang kenal itu. Ya. Nama gacoan itu sendiri itu apa artinya? Iya. Bisa juga itu maknanya taruhan ya Pak. Iya kan? Bisa juga maknanya taruhan. Bisa juga gacoan itu maknanya apa namanya? Pacar gelap ya itu. Ya, selingkuhan. Dan itu juga dulu sebelum disertifikasi namanya aneh-aneh. Nama produknya, nama variannya. Ada mie iblis, ada mie apa lagi, jenis variannya. Minumannya juga ada istilahnya. Ya banyak yang aneh-aneh itu. Ada yang tadi nama setan, kuntil anak ini sebut itu. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tadi pentingnya ya sertifikasi halal itu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk men-screening, ya untuk memfilter, untuk membedakan di antara produk-produk itu yang halal yang mana, yang haram yang mana. Kalau tidak ada screeningnya, tidak ada filternya, ya orang asal saja ya buat produk semaunya. Yang penting laku kan. Akhirnya timbul polemik dalam masyarakat. Kalau isu yang terbaru apa itu? Isu yang terbaru yang berkaitan dengan penamaan itu, ya penamaan produk. Padahal sudah bersertifikat halal, tapi penamaannya itu cuma ramai kan? Ya, kopi rasa bir, ya bisa nggak itu kopi rasa bir? Kira-kira ya sekarang ya itu tadi orang pengen minumnya apa rasanya. Nanti kalau di surga bisa itu. Kalau di surga itu ya, kita makan apa rasanya apa itu bisa. Ya di surga. Dunia orang itu kan tadi ya pengen minum es degan, tapi es degannya rasa ya rasa stroberi lah, rasa macam-macam. Orang sekarang kan makanannya begitu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sertifikasi halal itu sebenarnya ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Karena agar jangan sampai nanti orang itu tidak bisa membedakan antara produk yang halal dengan yang haram. Kalau konsumennya kan kebanyakan orang-orang Islam, atau bahkan yang jual juga orang Islam gitu. Tapi istilah-istilah yang dipakai tadi ya tidak sesuai dengan hal-hal yang disyariatkan oleh agama. Misalnya produk yang berkaitan dengan rasa dipanggang, walaupun itu bahannya bukan dari babi, hanya nama saja. Ya, karena itu membuat orang bingung juga. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sebenarnya di MUI
MUI itu sudah dibuat aturannya yang berkaitan dengan penamaan, ya, yang berkaitan dengan unsur-unsur haram itu. Maka MUI sebenarnya sudah membuat ketentuan bahwa nama, ya, nama produk yang mengandung nama minuman keras, ya, seperti apa misalnya root beer, es krim rasa rum, ya, bir zero alkohol, ya, tulisannya bir zero alkohol. Bisa juga bukan bir, hanya sekedar nama saja. Ya, nah, kira-kira bir zero alkohol itu boleh atau enggak? Kan tidak ada alkoholnya. Kalau dalam fatwa MUI ya tidak dibolehkan tetap. Walaupun itu, karena alkohol itu kan bisa dipisahkan dari produk, ya. Jadi alkohol minuman aslinya memabukkan, kemudian dihilangkan itu alkoholnya, ya, dengan cara disuling, ya, diambil alkoholnya, dipanaskan, karena titik-titik alkohol itu kan 80%, ya, bisa menguap, ya. Jadi alkoholnya menguap, yang tertinggal adalah airnya, sehingga zero alkohol minumannya. Itu juga tetap tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena nanti orang jadi terbiasa dengan barang-barang yang syubhat, ya, membuat orang agak kerepotan untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian nama produk yang mengandung nama hewan, misalnya nama babi, nama anjing, contoh misalnya babi panggang, ya, nama makanan produk dengan nama berkaitan dengan itu, ya, apa dengan rasa babi panggang, dengan rasa babi goreng, ya, misalnya dengan rasa beef bacon, hamburger, hotdog, kan banyak. Boleh nggak hotdog itu? Itu aslinya nggak boleh, karena itu bukan makanan bukan ciri khas makanan kita sebenarnya. Itu makanan dari luar, ya. Kemudian nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar atau porno, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian nama produk yang mengandung istilah setan, contoh tadi rawon setan, mie kuntilanak, mie iblis, apa gitu, Pak. Itu juga, ya, tidak diperbolehkan. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, contoh, ya, coklat Valentine, itu tidak dibolehkan juga. Biskuit Natal, kalau yang jual orang non-muslim, ya, bagi mereka boleh-boleh saja, tapi itu tidak bisa disertifikatkan halal, ya, tidak bisa disertifikatkan halal. Kemudian mie gongsi facai, berkaitan dengan hari-hari besar, ya, non-muslim misalnya, itu juga tidak, ya, bisa disertifikasi halal dalam ketentuannya. Nah, di antara isi dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, ya, berkaitan dengan produk yang tidak bisa disertifikasi halal, yaitu yang pertama adalah produk yang menggunakan nama atau simbol kekufuran. Produk yang menggunakan nama atau simbol-simbol
kekufuran. Contohnya produk yang di situ ada gambar salib, ya nggak bisa, ya, tidak bisa disertifikatkan halal. Yang mengandung kemaksiatan, di situ ada gambar-gambar yang ya tidak etis, memang itu tidak sesuai dengan syariat Islam, atau berkonotasi negatif, itu tidak bisa disertifikatkan halal. Kalau mau ya harus diganti ya namanya. Kemudian yang kedua adalah produk yang menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan. Ya, nama produk yang menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan, kecuali ya ada kecuali. Ini kalau ada pengecualian ini jadi banyak multi tafsir. Karena nanti di beberapa daerah itu ada makanan-makanan daerah yang memang itu sudah terkenal di daerah itu, ya. Dan itu sebenarnya juga bahannya halal, tapi istilahnya memang seperti tidak halal. Contoh misalnya bir letok. Bir letok itu kan birnya itu kan istilah saja. Ya. Itu kalau diganti malah orang mungkin nggak kenal. Jadi di daerah-daerah tertentu itu ini termasuk kesulitannya nanti. Apakah itu memang sudah mentradisi, ya memang namanya agak aneh, tapi itu sudah jadi tradisi dan benar terkenal di situ bahannya yang halal. Ini masih ada perbedaan di antara para ulama. Ya, tadi yang dikecualikan adalah yang telah mentradisi, yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Ada istilah lagi di daerah itu namanya tuak apa gitu. Ada istilah tuak, tapi itu sebenarnya bukan minuman memabukkan. Ya, itu makanan minuman atau makanan khas daerah. Kemudian yang kedua adalah yang dikecualikan yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. Ya, ini berkaitan dengan ada juga nanti di di daerah kita itu ada namanya roti yang buat kelapa, roti buaya. Itu bentuknya ya seperti buaya, namanya roti buaya. Itu bisa gak disertifikasi halal kalau yang begitu? Itu bisa saja, karena itu sudah menjadi tradisi dan bahannya juga halal. Ya. Buaya itu kan tidak halal buayanya. Ya, bentuknya seperti buaya, namanya juga roti buaya. Kemudian yang ketiga adalah yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum. Ya, contoh itu misalnya bakso itu aslinya produk mana? Nah, itu kalau produk Cina itu aslinya kan identik dengan apa? Babi. Ya. Tapi itu diperbolehkan. Nama bakso itu dipakai. Karena dalam tradisi kita orang Indonesia, walaupun dulu dari sana, bakso itu ya banyak kan dari daging sapi. Ya, walaupun nanti ada yang dari daging ikan, ada yang dari ayam. Ya. Kalau itu sudah terkenalnya dan memang bahannya halal, nanti kalau dinamakan lain kira-kira namanya apa itu? Orang sudah kenalnya bakso gitu ya. Kalau pentol mungkin salah paham orang juga. Seperti bakpao itu. Bakpao itu aslinya kan produk Cina.
Tapi di sini sudah jadi produk yang dikenal masyarakat. Ya, siomay itu Bandung ya Pak, bukan? Itu produk lokal apa produk? Sepertinya Cina, tapi produk somay Bandung ya Pak. Bakpia itu kan banyak kan ya identiknya dengan produk Cina. Jadi menggunakan ada unsur yang tidak halal. Tapi orang kenalnya itu, dan bahannya sudah dipastikan halal, ya bisa disertifikatkan. Jadi kalau berkaitan dengan ini itu memang agak rumit. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya. Kalau produknya itu bentuknya, kalau roti buaya tadi masih diperbolehkan. Tapi kalau bentuknya itu sudah anjing, bentuknya itu babi, nah itu walaupun bahannya halal itu tidak diperbolehkan. Ya, karena memang jelas dua hewan ini itu termasuk yang diharamkan, dan itu dalam fikih Syafi'i itu kan termasuk najis mughalladz, najis berat, itu tidak diperbolehkan. Ya biar apa? Biar orang Islam itu tidak akrab dengan istilah-istilah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang keempat adalah yang tidak bisa disertifikatkan halal itu produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama. Jadi misalnya di kemasannya itu ada gambar anjingnya, ada gambar babinya, itu juga tidak bisa disertifikatkan halal. Ya, di gambar saja walaupun namanya benar, ya bahannya benar, tapi ada gambar di situ juga tidak bisa disertifikatkan halal. Kemudian yang kelima, produk yang memiliki rasa atau aroma, unsur benda atau hewan yang diharamkan. Karena termasuk salah satu produk yang sulit dibedakan itu bahannya halal apa haram itu ya rasa dan warna itu. Ya, rasa itu, ya, flavor itu termasuk paling sulit untuk diidentifikasi. Bahannya itu asal usulnya dari apa? Ya. Maka termasuk bagian penting dari proses ya, sertifikasi halal itu kan ketertelusuran. Jadi kalau kita ingin tahu produk itu halal atau haram, itu harus bisa ditelusuri asal usulnya. Ya, dan itu termasuk bagian penting kalau kita ya, mau konsumsi produk itu kita harus tahu ya, tentang asal usulnya. Ya, bahannya itu asalnya dari apa? Ya, itu tadi untuk memudahkan. Kalau kita bagi konsumen untuk melakukan itu pasti kesulitan, nggak akan bisa, tidak akan bisa kita menelusurinya. Maka itu yang menanganinya adalah pemerintah. Itu tanggung jawab pemerintah kan sekarang sertifikasi halal. Ya. Tanggung jawab pemerintah yang punya alatnya nih untuk memastikan itu halal atau haram kan nanti bisa dideteksi dengan menggunakan cek laboratorium. Benar gak ada unsur haramnya atau tidak? Ya. Nah, terutama ya kalau itu berkaitan dengan rasa bahan yang berasal dari hewan, itu harus ditelusuri. Selain bahan atau hewan yang halal juga harus dipastikan penyembelihannya itu betul apa tidak. Itu
itu termasuk kesulitan kita kalau berkaitan dengan bahan hewani itu. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk atau bergambar porno atau erotis. Ini tidak bisa disertifikatkan. Ya. Nah, kecuali ada beberapa produk yang memang itu berkaitan dengan hal-hal yang memang agak ada itu indikasi ke arah sana. Contohnya misalnya lipstik, ya, produk lipstik. Ya, lipstik misalnya ada istilahnya penamaan lipstik apa? Ya, lipstik sensual atau lipstik itu masih diperbolehkan ya, karena memang masih berkaitan dengan itu. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan tradisi penamaan, bahwa tradisi itu adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu. Jadi tadi kalau memang itu penamaan itu sudah menjadi tradisi, ya, dan itu sudah dikenal masyarakat, itu masih ada unsur pembolehan tadi ya dari MUI. Nah, kenapa penamaan atau bentuk atau rasa atau bau yang berkaitan dengan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah itu diharamkan atau tidak diperbolehkan, padahal bahannya adalah halal? Ya, di dalam kaidahnya ada dalam kaidah fikih itu, ya, sebuah kaidah yang disebut dengan kaidah atau teori, ya, nazariyatul wasail. Jadi dalam hukum itu ada namanya teori wasilah. Ya, teori wasilah itu bunyinya adalah bahwa segala sesuatu ma yatawassalu, ya, bihi ilal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang bisa mengarah, ya, atau menjadi wasilah menuju haram itu hukumnya adalah haram. Gitu. Jadi itu penamaan atau penyebutan atau bentuk, ya, produk yang seperti sesuatu yang diharamkan, walaupun bahannya tadi adalah halal, itu bisa disalahgunakan, ya, bisa disalahgunakan. Di situ menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, ya, maka disitulah ada namanya sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu salah satu kaidah hukum yang dipakai bahwa menutup jalan menuju haram, ya, itu hukumnya wajib. Ya, menutup jalan tadi untuk menuju haram itu hukumnya adalah wajib. Namanya sadduz zari'ah. Ya, kebalikannya namanya fathuz zari'ah. Nah, membuka sesuatu yang baik atau halal itu menjadi baik. Tapi kalau sesuatu yang menuju sesuatu yang haram itu hukumnya adalah haram. Itu namanya teori wasilah. Ma yatawassalu ilal haram fahuwa haram. Sesuatu yang bisa menjadi wasilah atau sarana menuju haram itu hukumnya adalah haram. Ya. Maka
tentang teori hukum yang disebut dengan teori wasilah ini jarang disampaikan. Dan itu katakan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam bahwa segala sesuatu itu pasti ada wasilah. Ini termasuk ya, teori yang dikembangkan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam. Ya, teori al-wasail, bahwa segala sesuatu itu ada wasilahnya, ada sarananya. Ya, orang yang mau ibadah itu juga ada sarananya. Sarana menuju wajib hukumnya wajib. Ya. Sarana menuju kebaikan itu ya baik. Tapi sarana menuju keburukan adalah buruk. Ya. Wasilah. Ya. Kalau dicontohkan itu HP itu bisa baik bisa buruk, tergantung penggunaannya. Ya, pisau itu bisa baik bisa buruk. Kalau digunakan untuk bunuh orang ya buruk. Itu namanya wasilah. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sesuatu yang menimbulkan syubhat. Sesuatu yang menimbulkan syubhat, buat orang bingung, gak bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram, maka itu hukumnya bisa menjadi haram. Ya, karena dalam hadis disebutkan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihah. Apa yang ada di antara keduanya itu adalah termasuk sesuatu yang syubhat. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Karena siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia telah terjatuh dalam haram. Maka itu halal itu harus jelas. Ya, harus jelas, harus bisa dipastikan. Kan upaya sertifikasi halal itu termasuk bagian dari salah satu upaya untuk memastikan. Ya, bukan untuk menentukan hukumnya, tidak. Jadi itu hanya salah satu usaha untuk memastikan bahwa ya produk yang diproduksi itu tidak bersinggungan atau tidak menggunakan unsur haram dan najis. Ya, itu sudah dipastikan. Jadi sertifikasi halal itu hanya proses untuk memastikan itu, bahwa produk itu betul ya tidak bersinggungan atau tidak menggunakan barang yang haram atau najis. Ya, sehingga itu bisa dipastikan tadi kehalalannya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu dalam proses sertifikasi halal itu ada sistem yang disebut dengan sistem jaminan halal. Kalau dulu di MUI itu disebut SJH atau sistem jaminan halal. Itu ada 11 kriteria. Kalau sekarang yang ditangani oleh pemerintah atau BPJPH itu dikenal dengan sistem jaminan produk halal, singkat SJPH. Itu kriterianya 5. Jadi tidak ada perbedaan kriteria. Kalau MUI itu kriterianya 11. Ya, tapi kalau BPJPH itu kriterianya 5. Ya, jadi itu yang disebut dengan sistem jaminan produk halal, bahwa kalau nanti sudah memenuhi kriteria-kriteria itu, maka produk itu bisa dipastikan kehalalannya. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria itu, maka produk itu tidak bisa dipastikan kehalalannya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja itu ya kriteria sistem jaminan produk halal menurut BPJPH? Itu ada 5. Yang pertama berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab. Ya, adanya komitmen untuk memproduksi produk halal
dan bertanggung jawab ya, untuk memproduksi produk halal. Jadi di situ disebutkan komitmen dan tanggung jawab. Nanti kalau di di SJH yang dibuat oleh MUI sebelumnya itu, jadi ada namanya kebijakan halal. Kebijakan halal itu apa maksudnya? Bahwa walaupun di situ yang punya perusahaan itu orang non muslim, tapi kalau perusahaannya sudah dibuat kebijakan bahwa dia hanya memproduksi produk halal, nah itu bisa diajukan sertifikasi halal. Maka ada kebijakan halal. Kalau di dalam sistem jaminan produk halal BPJPH itu yang diganti dengan komitmen dan tanggung jawab. Nah kemudian yang kedua adalah kriteria yang kedua adalah berkaitan dengan bahan. Jadi bahan harus dipastikan kehalalannya, ya, baik bahan utama, bahan tambahan, bahan perantara, itu harus dipastikan kehalalannya. Yang ketiga adalah proses produk halal yang disebut dengan PPH. Proses produk halal itu yang mulai dari bahan datang, ya, bahan diolah, kemudian bahan itu dikemas, kemudian bahan itu disajikan dan sampai diterima oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, produk. Ya, berkaitan dengan produk itu salah satunya tadi, ya, penamaan tadi, ya, dalam ketentuan produknya itu disebutkan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal yang terdapat pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat atau tidak memenuhi ketentuan larangan. Ya. Nah, ini sudah dibuat ketentuan seperti itu dalam SJPH. Ya, ini sama dengan yang ditentukan oleh MUI juga. Kemudian pelaku usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal produk dengan bentuk produk hewan babi dan anjing, atau bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar atau pornografi. Ya, ini disebutkan dalam kriteria sistem jaminan produk halal karena ini diadopsi dari fatwa MUI juga. Kemudian yang berikutnya, pelaku usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap produk dengan karakteristik atau profil sensori yang memiliki kecenderungan bau, rasa, aroma yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Ini beberapa poin yang disebutkan dalam sistem jaminan produk halal BPJPH ya sekarang ya, karena sekarang sudah ditangani BPJPH. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terkait dengan penamaan ya, beberapa waktu lalu itu lagi rame di TikTok ya, atau di media sosial itu isu bahwa di website BPJPH itu ketika diketik nama-nama produk haram itu ya ketemu, diketik nama wine ada, diketik nama bir ada, diketik nama tuyul ada, sempat rame. Nah, itu yang sempat merasakan masyarakat juga, sehingga masyarakat itu bertanya, loh kok bisa
kan gitu ya. Kok bisa itu nama-nama produk yang berkaitan dengan sesuatu yang haram kok ada di website BPJPH, sehingga ramai itu antara MUI dengan BPJPH, sehingga masyarakat juga ini bagaimana ya. Akhirnya dari BPJPH mengklarifikasi itu ya, mengklarifikasi itu karena memang sekarang sistem sertifikasi halal itu adanya perubahan dari MUI ya, dulunya kan ditangani oleh MUI, sekarang ditangani oleh BPJPH sejak tahun 2019 karena sudah sertifikasi halal itu sudah berdasarkan mandatori ya, artinya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka yang menjalankan adalah unsur pemerintah, yaitu di bawah Kementerian Agama ya, dan Kementerian Agama membentuk lembaga khusus untuk menangani itu yang disebut dengan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Dan di situ ada beberapa perubahan karena sertifikasi halal itu melibatkan unsur sains dan para ulama ya. Jadi sebelum ditetapkan apakah itu produknya halal atau tidak, di situ ada dua unsur yang dilibatkan ya. Jadi untuk memastikan atau mengaudit itu dilakukan oleh para saintis. Yang saintis ini sudah dibekali dengan pemahaman tentang halal haram ya. Mereka nanti yang terjun ke lapangan, yang diterjunkan untuk meneliti, yang diterjunkan untuk memeriksa atau mengaudit, mulai dari bahan, prosedur sesuai dengan sistem jaminan halal tadi, sesuai dengan itu ya. Baru nanti setelah itu dilakukan, kemudian prosesnya diajukanlah untuk mendapatkan fatwa ya, untuk mendapatkan fatwa halal. Nah, sementara regulasi sertifikasi halal itu ada dua macam, ada yang reguler, ada yang self declare namanya ya. Dan itu untuk fatwanya beda ya, untuk fatwanya beda. Kalau untuk yang reguler, sertifikasi halal reguler, itu yang mengeluarkan fatwanya adalah Komisi Fatwa MUI. Dan sertifikasi halal reguler itu termasuk bayar. Jadi pelaku usahanya bayar sendiri, yaitu berbayar. Nah, itu biasanya ketentuannya adalah berkaitan dengan produk yang pengolahannya itu termasuk kompleks ya, agak rumit dan bahannya juga banyak. Maka itu masuk dalam sertifikasi halal reguler yang berbayar, karena di situ harus ada pemeriksaan laboratorium. Ya, juga nanti ditelusuri kalau berkaitan dengan bahan hewani harus ditelusuri bahannya apakah itu sudah bersertifikat halal atau belum, penyembelihannya itu. Ya, sehingga di situ banyak titik kritisnya. Itu yang reguler. Itu yang mengeluarkan fatwa adalah MUI. Kemudian yang memeriksa produknya, mengaudit, itu namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal ya. Meriksanya namanya auditor. Itu biasanya mereka lebih ahli ya, mereka lebih ahli dan terlatih. Kemudian yang kedua yaitu sertifikasi halal self declare, itu biasanya untuk UMKM ya, untuk unit usaha kecil menengah ya, pedagang kaki lima dan sebagainya, yang produknya itu tidak berkaitan dengan bahan kritis ya, tidak berkaitan dengan bahan kritis, sehingga itu bisa dilakukan namanya pendampingan oleh pendamping halal gitu ya.
Nah, tapi kalau tadi berkaitan dengan nama itu bisa saja itu istilah tadi kayak rawan setan, kemudian ada apalagi itu ya nama-nama itu kan bisa juga itu dilakukan oleh pendamping, sehingga di situ tadi ada ketika ada perbedaan dua komisi fatwa, yang satu punya MUI, yang satu punya BPJPH, yang disitulah adanya perbedaan menafsirkan, perbedaan penafsiran, ya itu yang dulu dikhawatirkan MUI. Kalau yang memberikan fatwa ini beda, hasilnya akan beda, ya itu yang dulu dikhawatirkan MUI, ya. Jadi karena banyak juga nanti ormas-ormas siap juga mengeluarkan fatwa, NU siap mengeluarkan fatwa, Muhammadiyah siap mengeluarkan fatwa, ya, makanya disitulah ada perbedaan. Sempat kemarin ada rame isu yang seperti itu karena adanya tadi perbedaan dalam menafsirkan nama, ya, nama yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat tadi. Ada bir, ada wine, ada itu tuyul gitu. Ya, jadi satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Nah, itu. Nah, situ. Tapi yang jelas, ya ini sudah diklarifikasi oleh pihak JPP. Tapi yang jelas, kalaupun ada penamaan yang tidak sesuai dengan syariat, tapi bahannya sudah dipastikan itu halal, jadi itu sudah dijamin, ya tidak mungkin bahannya tidak halal. Itu hanya adanya perbedaan antara komite fatwa itu yang untuk self declare, sedangkan komisi fatwa MUI itu yang reguler. Kalau reguler itu sudah dijamin oleh, karena yang membuat aturan itu dulunya, yang membuat tadi aturan itu adalah MUI, maka MUI sudah memahaminya dan itu dan disepakati oleh MUI. Sedangkan komite fatwa ini adalah komite lain yang memang bukan dari binaan MUI, yang kemudian juga memang di situ ada bisa juga karena juga sekarang yang menangani itu kan bukan satu lembaga lagi, sehingga perbedaan penafsiran itu wajar. Kalau dulu LBH-nya kan satu, sekarang banyak LBH-nya, itu kan lembaga pemeriksa halalnya juga banyak. Jadi situlah sehingga kalaupun ada penamaan yang berkaitan dengan produk tadi yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, tapi itu bisa dipastikan, bisa dijamin bahwa bahannya dipastikan halal, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, karena untuk memfatwakan produk itu memang tidaklah mudah, ya. Jadi jaminan orang yang mengeluarkan fatwa itu bukan surga, ya. Maka orang yang mengeluarkan fatwa itu harus hati-hati. Jadi untuk menetapkan halal apa haram itu termasuk bukan sesuatu yang mudah, ya. Karena ancamannya adalah neraka. Barang siapa yang dia memberikan fatwa menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, itu hukumnya haram, ya. Mengharamkan yang halal yang enggak boleh, ya. Ini mengharamkan yang halal enggak boleh, menghalalkan yang haram tidak boleh. Maka di situ para ulama harus hati-hati, ya. Jadi kalaupun ada istilah yang tadi itu hanya sekedar penamaan, mungkin karena ada di daerah-daerah tertentu itu yang memang istilah-istilah itu umum digunakan, itu pertimbangannya itu. Ini umum di daerah ini, mungkin tidak umum di daerah lain, sehingga mungkin ada istilah-istilah yang memang agak aneh itu. Kok bisa dapat sertifikat halal karena pertimbangannya begitu, ya. Tapi kalau bahan itu para ulama menjamin itu sesuai dengan ketentuannya, ya. Sistem jaminan halalnya bahwa bahannya atau prosesnya juga dijamin kehalalan.
Ada buat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, silakan disampaikan. Udah ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.